Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aulia dengan NIM 11820202262. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat pengetahuan. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh dosen 1, Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG, dan dosen 2, Haji Yudi Irfan Daniel SOSI MAG. Nah, langsung saja. Yang pertama ada definisi pengetahuan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui. Kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran. Ada juga pengetahuan menurut Oni S. Prijono, yaitu pengetahuan didapat dari suatu nilai yang membiasakan orang tersebut mengembangkan rasa ingin tahunya. Jadi kesimpulannya, pengetahuan merupakan sesuatu yang didapatkan dari hasil daya tahu yang nantinya dapat berbentuk sebuah informasi. Nah, proses dari daya tahu tersebut seperti melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dan bersifat dan bertindak. Yang kedua ada jenis pengetahuan. Nah, yang pertama ada pengetahuan implisit, yaitu pengetahuan yang masih tertanam berupa pengalaman seseorang di mana di dalamnya terdapat faktor yang bersifat tidak nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, ataupun prinsip. Nah, yang kedua ada pengetahuan eksplisit, yang merupakan pengetahuan yang telah sistematis didokumentasi dan tersimpan dalam wujud nyata yang berupa media atau sejenisnya. Nah, yang ketiga ada pengetahuan empiris atau pengetahuan a posteriori, merupakan pengetahuan yang lebih menekankan pada pengamatan atau pengalaman indrawi. Nah, yang terakhir ada pengetahuan rasionalisme, merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui akal. Rasionalisme lebih menekankan pengetahuan yang bersifat a priori. Nah, di sini ada beberapa tentang hakikat pengetahuan. Yang pertama ada idealisme, yaitu rasio atau pemikiran merupakan satu-satunya sumber dan jaminan pengetahuan. Jadi, dengan kata lain, pengetahuan tentang sesuatu telah ada dalam dunia ide, yaitu rasio atau akal budi. Dan itulah pengetahuan yang sebenarnya atau hakiki. Kedua ada empirisme. Aliran empirisme adalah pengalaman. Apa yang dialami itulah pengalaman. Pengalaman indrawi sangat menentukan bagi terbentuknya pengetahuan. Yang ketiga ada positivisme. Nah, adanya kenyataan yang berada di luar pengalaman. Semua pengetahuan harus didapatkan atau dibuktikan secara empirik. Yang keempat ada pragmatisme. Bagi aliran ini, hakikat pengetahuan ada pada manfaat praktisnya bagi kehidupan. Nah, suatu pengetahuan dapat dikatakan benar manakala ia dapat dipergunakan bagi penyelesaian persoalan kehidupan manusia. Lalu ada sumber pengetahuan. Nah, yang pertama ini ada empirisme. Nah, paham atau aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang valid atau yang benar hanya diperoleh dari pengalaman melalui sarana inderawi. Karena itu disebut juga pengetahuan inderawi. Cara kerjanya melalui metode induksi. John Locke yang dikenal sebagai Bapak Empirisme mengemukakan teori tabula rasa atau kertas putih atau kertas kosong. Maksudnya adalah
bahwa manusia itu pada awalnya kosong dalam pengetahuan dan pengalamannya lah yang mengisi jiwa kosongnya. Dengan demikian itu memiliki pengetahuan. Yang kedua ada rasionalisme. Paham atau aliran rasionalisme berpandangan bahwa pengetahuan yang benar itu bersumber dari rasio atau akal budi. Jadi pengetahuan itu dipandang lahir dari produk sebuah rangkaian penalaran. Yang ketiga ada intuisi. Nah, menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. Nah, yang keempat ada wahyu. Nah, pengetahuan yang bersumber pada wahyu diperoleh melalui kitab-kitab suci. Nah, dalam kitab-kitab suci itulah ditemukan sumber-sumber pengetahuan yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan seperti filsafat, biologi, ilmu-ilmu sosial, hukum, antropologi, kesehatan, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.